Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tentunya baik dong. Saya Rika Rizky, NIM 0205 20 Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep dasar filsafat. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Bila kita membicarakan filsafat, maka pandangan kita akan tertuju jauh ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunanilah kata filsafat ini berasal, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Istilah filsafat sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari loh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai suatu pendirian hidup individu dan dapat juga disebut sebagai pandangan masyarakat. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang dan mengatakan, filsafat hidup saya adalah hidup seperti oksigen, menghidupi orang lain dan diri saya sendiri. Atau orang lain lagi mengatakan, hidup harus bermanfaat bagi orang lain dan juga dunia. Selanjutnya kita akan membahas objek filsafat. Bila kita membicarakan tentang pengetahuan yang sistematis, pasti ada kejelasan mengenai objeknya ya. Objek dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan juga objek formal. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal masing-masing. Demikian pula halnya dengan filsafat. Sering orang mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara ilmu empiris dan filsafat adalah karena objeknya ini. Objek material filsafat meliputi segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu itu yaitu Tuhan, alam, dan juga manusia. Bandingkanlah dengan ilmu empiris dan ilmu agama. Objek ilmu empiris hanya manusia dan alam. Ilmu empiris tidak mempermasalahkan atau mengkaji tentang Tuhan, tetapi ilmu-ilmu agama atau teologi sebagian besar berisi kajian tentang ketuhanan yang ditinjau dari perspektif dan interpretasi manusia terhadap wahyu atau ajaran para nabi. Ilmu filsafat mengkaji tentang alam, manusia, dan juga Tuhan. Sepanjang sejarah filsafat, kajian tentang alam mengenai urutan pertama, kemudian disusul kajian tentang manusia dan Tuhan. Setelah ini kita juga akan membahas ciri khas filsafat. Filsafat cenderung mempertanyakan apa saja secara kritis. Tetapi jawaban filsafat berbeda dengan jawaban spontan. Perbedaannya yaitu terletak pada pertanggungjawaban rasional jawaban filsafat. Pertanggungjawaban rasional pada hakikatnya berarti bahwa setiap langkah harus ada terbuka terhadap segala pertanyaan dan sangkalan serta harus dipertahankan secara argumentatif. Dengan argumen-argumen yang objektif, artinya yang dapat dimengerti secara intersubjektif. Sebagai sebuah kajian, filsafat mempunyai ciri berpikir sendiri, yaitu radikal, sistematis, dan juga universal. Ciri radikal merupakan ciri pokok filsafat, sedangkan dua ciri yang lain, yaitu sistematis dan universal, juga terdapat pada ilmu-ilmu empiris maupun ilmu agama. Oke,
pembahasan materi kita yang terakhir, yaitu tentang cabang-cabang filsafat. Ada banyak pandangan tentang cabang-cabang filsafat. Masing-masing ahli filsafat mempunyai telaah sendiri-sendiri, tetapi ada cabang-cabang filsafat yang utama, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, estetika, filsafat khusus, yaitu diantaranya adalah filsafat sains, filsafat hukum, filsafat sosial, filsafat politik, dan juga filsafat pendidikan. Nah, demikianlah pembahasan materi kita mengenai konsep dasar filsafat. Besar harapan saya semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.